Saudara sekalian, Shalom. Kita ketemu dengan renungan singkat pagi ini. Saya memberi tema kasih dan kesehatian dalam pelayanan. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah orang yang dipilih Tuhan dan telah memberikan pengabdian dedikasinya sepenuhnya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang jangkauan pelayanannya sangat luas di zaman dan infrastruktur yang serba terbatas. Dan sukses pelayanan Paulus tentu saja ada banyak faktor. Ada faktor-faktor pendukung yang membuat pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Dan salah satu yang dialami atau yang menjadi faktor dari sukses pelayanan itu adalah karena kasih dan dukungan, kesehatian dari orang-orang percaya atau murid-murid Kristus pada zaman itu. Seperti kita lihat tadi, pada waktu dia tinggalkan Efesus, lalu dia naik kapal barang sampai ke Patara dan kemudian mendapat kapal ke Venesia dan tibalah dia di Tirus. Di Tirus selama 7 hari dia mengunjungi murid-murid Tuhan, orang-orang percaya di sana. Dan orang percaya itu menyambut dengan kasih dan antusias. Bahkan karena kasihnya, setelah mereka mendapat bisikan dari roh, mereka menasihati Paulus supaya jangan pergi Yerusalem, karena Yerusalem itu kota kejam yang membunuh orang-orang benar, para nabi utusan Tuhan. Tapi Paulus tetap pada keyakinannya, sebab dia diutus Tuhan ke sana. Dan setelah 7 hari mereka bersama-sama, tibalah saatnya Paulus meninggalkan mereka. Yang luar biasa dan menarik adalah bahwa bukan hanya kasih melalui pengorbanan dan melalui nasihat yang diberikan, tapi kemudian mereka ini bersama-sama mengantar Paulus. Orang-orang beriman bersama istri dan anak-anak mereka mengantar Paulus. Dan yang luar biasa, saudaraku, mereka pada waktu sebelum berpisah dengan Paulus, mereka semua berlutut dan berdoa, mendoakan perjalanan dan pelayanan Paulus. Dan saudara, inilah yang saya katakan, dalam pelayanan yang sukses Paulus itu, karena ada kasih dan ada kesehatian di antara mereka. Saudara, semoga ini juga menjadi suatu yang nyata dalam kehidupan bergereja di zaman modern, khususnya di GKNF. Semoga kita semua bergereja, membantu dalam pelayanan dengan kasih, sekaligus kesehatian, seperti orang-orang di Venesia yang berlutut berdoa, mulai dari bapak-bapak, istri-istri, dan anak-anak. Semoga ini terjadi karena dunia yang kejam ini hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan hanya bisa dinyatakan kalau umat mengasihi Tuhan dan sehati dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Manakala kami masih hidup, selalu ada kesempatan untuk berbuat sesuatu. Khususnya sesuai dengan renungan kami pagi ini. Kami rindu menjadi umat yang penuh kasih, yang bersehati untuk bahu-membahu menolong pelayanan gerejawi, menolong kehidupan hidup bergereja, menolong sesama bagi kebaikan dan kesejahteraan. Tuhan memberkati kami semua supaya kami bisa menjadi Allah di tangan Tuhan, bahu-membahu, penuh kasih dalam kesehatian, melayani dan berbuat sesuatu bagi sesama kami. Bapak, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.